Selamat pagi, salam sejahtera, shalom. Jemaat GKB Ebenezer Pulau Mas yang diberkati Tuhan. Tema renungan kita pagi hari ini, keadilan Tuhan yang sempurna. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Mazmur 155 ayat 17. Saat ini banyak manusia berusaha menjalankan kebenaran dan keadilan. Banyak instansi profesi yang dibentuk untuk menjalankan aturan supaya tercapai keadilan. Banyak hakim, pengacara, dan aparat hukum yang telah diambil sumpahnya untuk menjalankan keadilan dan menjunjung supremasi hukum. Namun, ternyata mereka tidak dapat menjalankan keadilan yang bertanggung jawab, apalagi posisinya mendatangkan untung yang besar bagi mereka. Fakta ini dapat dilihat dalam kenyataan hidup. Memperjuangkan keadilan di Indonesia, akar dari hal ini ialah karena orang-orang tersebut tidak memiliki hubungan pribadi dengan Allah secara benar. Apakah yang dimaksud dengan adil? Adil itu berarti bertindak dengan benar sesuai dengan standar kebenaran atau ketetapan hukum yang berlaku. Sebagai anak Tuhan, kita terpanggil untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran dalam segala aspek kehidupan. Tuhan Yesus telah memberikan teladan itu bagi kita. Allah itu adil. Artinya Allah akan selalu berlaku benar sesuai dengan prinsip kebenarannya. Dia tak akan pernah melanggar ketetapan-ketetapan hukum yang telah dibuatnya. Keadilan Tuhan itu akan dinyatakannya pada kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Kebenaran ini seharusnya menjadi penghiburan bagi kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Keadilan Allah itu dinyatakan dengan berbagai cara, antara lain, pertama, keadilan Allah dinyatakan dengan mencintai kebenaran dan membenci kefasikan. Dia mengasihi orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan membenci orang-orang yang hidup dalam kefasikan. 2. Keadilan Allah dinyatakan dengan menjatuhkan hukuman atas setiap pelanggaran dan dosa dan tidak akan membiarkan pelanggaran dan dosa berlaku begitu saja dari hadapannya. Dia akan menganjarkan dengan hukuman. 3. Keadilan Allah dinyatakan dengan memberikan penghargaan atas setiap pekerjaan Tuhan yang dilakukan. 4. Setiap pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan tidak akan sia-sia. Allah memperhatikan setiap perbuatan baik, bahkan tindakan kecil yang kita lakukan karena mengasihi Dia. Demikianlah keadilan Allah nyata dalam setiap tindakannya. Dia mencintai kebenaran, tetapi membenci kejahatan. Dia mengganjar setiap dosa dengan hukuman, tetapi menghargai setiap kebajikan dengan pahala. Dia bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran yang telah Dia tetapkan. Tak ada kecurangan sama sekali di dalam dirinya. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya, bila keadilan Allah sedemikian ketat, bahwa Dia tak akan membiarkan dosa apapun berlalu tanpa hukuman, bagaimana kita dapat diselamatkan? Bukankah kita semua telah jatuh dan berbuat dosa? Hanya ada satu jawaban untuk persoalan tersebut, yaitu salib Kristus. Tanpa salib Kristus, tak ada seorang pun manusia pun yang akan diselamatkan. Semua manusia telah berbuat dosa, dan berdasarkan keadilan Allah mereka semua harus binasa. Akan tetapi, salib Kristus membuat segalanya berbeda. Allah telah mengaruniakan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib, menanggung segala dosa kita, umatnya yang percaya kepadanya. Kasih Allah rindu mengampuni dosa-dosa umatnya dan mengaruniakan hidup kekal kepada mereka. Sedangkan keadilannya menuntut pelaksanaan hukuman atas segala pelanggaran dan dosa. Salib Kristus menggenapi keduanya. Hukuman dosa dilaksanakan dan ditanggungan pada Kristus yang menerimanya dengan sukarela, sehingga pengampunan dosa dan hidup kekal dapat dianugerahkan kepada orang percaya. Dengan demikian, kasih dan keadilan Allah dapat dinyatakan secara bersamaan. Kasih dan keadilan Allah akan membuat kita semakin mengerti bahwa segala yang kita alami dan lakukan semua karena kasih karunia Tuhan, dan itu semua kita harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Amin.